Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rizky Hegia Sampurna selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Organisasi Internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Mungkin untuk yang selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Randika M. Lesmana Putra, yang kedua ada Alwi Alamsyah, yang ketiga ada Ikhlasul Amal, yang keempat ada Andika Zelin Edi Santoso. Sebelum berjalannya acara, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang akan kami jalani pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada penutup. Mungkin untuk yang pertama, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu what is WTO? World Trade Organization atau yang disingkat WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsensi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, adapun sejarah WTO, organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 dengan tujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. WTO yang bermarkas di Jenewa atau Swiss, pada tahun 2016 organisasi ini berorganisasikan 164 negara dan di wilayah kepabeanan yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan di dunia. Adapun tujuan dan fungsi WTO. Tujuan dari WTO dijabarkan dalam Mukadimah Perjanjian WTO, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja penuh, menambahkan pendapatan real dan permintaan, serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Adapun fungsi dari WTO secara umum seperti yang dijabarkan dalam pasal 2 ayat 1 Perjanjian WTO adalah untuk menyediakan kerangka kelembagaan bersama yang mewadahi hubungan dagang antara anggota WTO. Selanjutnya, logika ekonomi. WTO pada dasarnya didirikan dengan logika ekonomi, bahwa perdagangan bebas akan memperkuat ekonomi dan menguntungkan masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Tokoh yang paling terkenal sebagai pencetus teori keunggulan komparatif adalah David Ricardo. Perjanjian WTO, perjanjian utama yang melandasi lembaga WTO adalah persetujuan Marrakesh atau perjanjian WTO. Perjanjian ini sendirinya sebenarnya merupakan perjanjian singkat yang hanya terdiri dari 16 pasal. Tetapi terdapat perjanjian-perjanjian terperinci lainnya yang dilampirkan dalam perjanjian ini. Berdasarkan pasal 2 perjanjian WTO,
perjanjian-perjanjian, dan instrumen-instrumen hukum yang disebutkan dalam lampiran 1, 2, dan 3 disebutkan perjanjian dagang multilateral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian WTO dan mengikat kepada semua anggota. Struktur WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki kapasitas hukum dan juga dianggap sebagai subjek hukum internasional. Struktur kelembagaannya diatur oleh pasal 4 Perjanjian WTO. Terdapat dua badan yang mengambil keputusan di WTO, yaitu Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Konferensi Tingkat Menteri yang terdiri dari para perwakilan dari semua anggota WTO. Baik, yang selanjutnya adalah aturan dasar WTO. WTO memiliki banyak aturan yang rumit mengenai perdagangan barang dan jasa dan pelindungan hak kekayaan intelektual. Aspek-aspek dagang yang menjadi cakupan dari hukum WTO itu sendiri bermacam-macam. Contohnya adalah tarif, kuota, regulasi di tingkat nasional. Tindakan yang diambil demi keamanan nasional, persyaratan pabean, subsidi, dan dumping atau praktik menurunkan harga barang ekspor di bawah harga normal di negara pengekspor. Secara umum, terdapat 4 jenis aturan dasar yang bersifat substansif dalam hukum WTO, yaitu aturan yang melarang diskriminasi, aturan mengenai akses pasar, aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil, serta aturan mengenai pengecualian. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang bertindak layaknya pengadilan dagang internasional. Sistem penyelesaian sengketa ini memiliki yurisdiksi wajib atau compulsory jurisdiction. Atau dalam kata lain, anggota WTO harus menerima yurisdiksi sistem tersebut. Yurisdiksinya juga bersifat eksklusif dalam artian anggota yang ingin menuntut pelanggaran kewajiban hukum WTO yang dilakukan anggota lain harus membawa perkara ini ke sistem penyelesaian WTO. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Perjanjian WTO, Organisasi Perdagangan Dunia melanjutkan praktik pengambilan keputusan dalam GATT 1947 yang menggunakan sistem konsensus. Prosedur standar ini akan dijalankan apabila tidak ada anggota yang terang-terangan menolak penetapan suatu keputusan. Apabila konsensus tidak dapat tercapai, keputusan akan diambil lewat pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana. Setiap anggota memiliki satu suara. Pengecualiannya adalah Uni Eropa yang memiliki jumlah suaranya sama dengan jumlah anggotanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1 yang telah memaparkan materinya. Mungkin untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. WTO merupakan organisasi internasional yang mewadahi dan mengatur perdagangan di dunia, sehingga meningkatnya taraf hidup, membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan, dan memperbesar produksi dan perdagangan dan jasa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.